Kalian masih ingat nggak iklan yang begini? Tok tok tok, Bu Joko, anak saya demam. Kalau anak saya demam, saya kasih Thermorex. Apa? Termoses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Dan saudaraku, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini mari kita reaction langsung video dari Bang Opung Parpilak. Bagaimana keseruan dan kelucuannya? Mari kita tonton bersama-sama. Kalian masih ingat nggak iklan yang begini? Tok tok tok, Bu Joko, anak saya demam. Kalau anak saya demam, saya kasih Thermorex. Apa? Termoses. Kalau kalian masih ingat iklan itu artinya masa kecil kalian terselamatkan. Tapi tahu enggak kalian, iklan itu hanya relevan pada masa itu, ya kan? Coba bayangkan kalian, malam-malam anaknya demam diketok pintu rumah orang. Cobalah zaman sekarang bikin begitu. Iya kalau akur sama tetangganya, kalau enggak akur. Kalau zaman dulu kita bertetangga enak, kan begitu, ya kan? Kalau sekarang jangan harap pagarnya tinggi-tinggi. Boro-boro mau ngetuk pintunya, pagarnya aja dikunci. Kalau zaman sekarang kurasa iklan itu nggak bakalan begitu bunyinya. Kalau waktu itu ya itu rumahnya Bu Joko yang diketok ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kepala suaminya diketok. Kejadian malam-malam. Mungkin semua orang udah tidur, ditengok ibunya lah, kok panas anak ini demam, kan begitu. Dibangunkan suaminya nggak bangun-bangun. Ujung-ujungnya diketok lah kan. Kenapa kok ketok kepalaku? Ayo bawa anakmu berobat demam. Aduh, tahu ndak kalian, jujur aja aku paling suka kali aku mengingat-ingat iklan masa lalu. Waktu dulu iklan yang paling hits itu iklan RCTI Oke. Apalagi nenek-nenek yang lagi di pasar apung, RCTI Oke. Itu iklan nasional. Semua pernah nonton itu. Zaman itu. Kalau zaman sekarang boro-boro nonton iklan. Kalau zaman sekarang iklan bisa dilewatkan, apalagi kalau TV-nya Smart TV. Zaman dulu. Wow, kalau udah nonton kalian tahu, durasi film itu 1 jam, ya bisa dikatakan murni film cuma 25 menit. Selebihnya itu iklan. Jadi aku biar tahu kalian paling rajin menghitung iklan, paling rajin. Kalau udah iklan. Ini kebiasaan zaman dulu nih orang-orang, ya kan. Kalau udah lagi asik nonton iklan, iklan kan begitu kan. Iklan. Dan kebiasaan ya, orang akan berusaha menahan kencingnya kalau nunggu iklan. Lagi asik nonton gak kencing itu kalau gak nunggu iklan. Iklan dulu baru kencing. Kan begitu, ya kan. Lagi asik-asik, ditahan-tahannya kencingnya. Jangankan cuma tahan kencing, tahan berak. Gara-gara nonton TV, tunggu iklan. Disuruh ke warung contohnya, cok beli dulu garam. Tunggu iklan. Karena memang iklan zaman dulu lama-lama panjang-panjang, ya kan. Aku rajin kali ngitung iklan 1. Keluar iklan Rexona 2. Keluar iklan Sonsi 3. Keluar iklan Baygon 4.
Keluar iklan Miwon, yang apa namanya, yang bukan si Basuki, siapa lupa aku namanya itu ya. Udah berapa itu? Ku itu gitu pernah, biar tahu kalian, ada sampai 35 iklan. Iklan panjang. Kalau zaman sekarang iklan lewati. Apalagi kalau TV-nya Smart TV, ya kan? Lewatkan. Makanya zaman sekarang orang bisa di depan TV itu bisa sampai 3 jam, 4 jam nggak pergi ke belakang. Karena apa? Iklannya bisa dilewati. Zaman dulu mana bisa, ya kan? Tapi itulah dia, ya, momen-momen itu penuh kenangan gitu zaman-zaman dulu, ya. Apalagi kalau ganti-ganti channel TV, ya. Zaman sekarang enak remote, dulu telunjuk. Telunjuk, ya kan? 1. RCTI nomor 2. SCTV nomor 3. Dan kebiasaan orang zaman dulu, ya, kalau misalnya dia lagi asik nonton RCTI iklan, pasti pindah ke SCTV. Aku yakin. SCTV lagi iklan, ganti ke Indosiar. Indosiar lah yang jarang iklannya, sinetron terus. Itulah kerajaannya mama-mama, ya kan? Itu dia, keliling nanti itu, keliling channel, ya kan? Udah nanti dilihatnya Indosiar, ya kan? Iklan lagi, ditengok lagi TV Antv. Iya kan? Itu diperkirakan itu. Udah habis iklannya. Balik lagi ke RCTI, rupanya masih iklan. Kesal kali, pasti kesal. Masih mending kalau misalnya pakai remote, kan begitu. Begini tunjuk awak. Apa nggak tangan kita kram? Dan orang zaman dulu, makanya kebiasaan, ya, orang zaman dulu itu nontonnya dekat-dekat karena apa? Ya, kalau remote 5 meter pun bisa diganti. Cobalah zaman dulu nggak remote, jarak TV ke tempat duduk 5 meter, capek dia. Iya kan, nonton, ya iklan, jalan dulu di 5 meter, ganti. Oh, enggak iklan, balik lagi ke tempat duduknya kan, iklan. Lari-lari kecil itu diganti. Kan begitu. Yang kesalnya begini, ya kan? Kalau dulu orang tua kita kan, kalau kita agak dekat nonton, ya kan? Karena kita kan dekat nonton tujuannya biar gampang ganti-ganti channel. Kan begitu. Datang mama kita, kalau nonton jangan dekat-dekat. Terpaksalah mundur, ya kan, sekitar 30 cm kurang. Mundur lagi 30 cm, mundur lagi. Memang betul-betul dijaga mata kita ini supaya nggak rusak, kan begitu, ya kan? Dia kalilah caranya. Kayak mana bilang? Ya, nontonlah sambil tiduran, mengganti-ganti channel pakai jempol kaki. Pernah enggak kalian? Kurasa kalau zaman-zaman aku dulu, kalian yang kelahiran tahun-tahun 80, tahun 70-an, pasti pernah merasakan mengganti channel TV pakai jempol kaki. Jempol kaki, bayangkan kalian. Iya, kalau tombol-tombolnya sebesar ini, kadang-kadang tombolnya sebesar ini. Tapi itulah instingnya jempol kaki ini. Tepat-tepat aja memencet itu. Pas-pas. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan kalau zaman dulu itu, ya, sama anak-anak sekarang, makanya anak-anak sekarang itu gampang terserang obesitas. Karena apa? Untuk nonton TV apa-apa remote. AC remote. Kipas angin remote. Kan begitu, stay terus dia gitu kan. Tapi anak zaman dulu, mana bisa. Nonton jarak TV ke tempat duduk 5 meter, kadang-kadang 10 meter. Mengganti contohnya, tak, stop. Duduk agak di depan TV kan, mundur.
Jadi ada pergerakan. Jadi bayangkan kalian ya, untuk nonton TV aja zaman dulu 1 jam bisa terbakar 500 kalori. Terbakar. Ya mama-mama kan begitu juga. Kalau zaman dulu waktu nggak ada mesin cuci, makanya mama-mama zaman dulu langsing-langsing. Langsing karena apa? Pergerakan. Bayangkan, ya kan, mencuci, ya ini belum mencuci, masih membelik-belikkan kain, ya kan, terbakar 200 kalori. Ya kan, setelah itu merendam, ya kan, kalau merendam itu katakanlah dia nggak terbakar kalori. Begitu mencuci, menyikat, terbakar 2000 kalori. Membilas, ya kan, terbakar 1000 kalori. Itu cuma sekali bilas. Kalau 2 kali bilas, kali 2 lah itu. Belum lagi pas lagi menjemur, ada pergerakan. Menjemurnya itu pun di bawah terik matahari. Makin terbakarlah kalori itu. Apa nggak langsing-langsing zaman dulu? Tapi kalau zaman sekarang mesin cuci, sambil main TikTok, boro-boro bakar kalori. Yang ada bakar kuota. Itulah teknologi itu kadang-kadang ya sering dia itu menimbulkan efek positif dan juga efek negatif. Kan begitu. Tapi memang sejauh ini efek positif lah. Coba kalau sempat nggak ada mesin cuci. Kalau dulu kan mana bisa nyuci sambil masak. Coba-coba lah pas lagi nyikat baju sambil ngiris bawang. Mana bisa? Makanya zaman dulu bukannya bilang apa, ibu rumah tangga mengerjakan 5 pekerjaan, ya, itu bisa menghabiskan waktu sampai kira-kira 5 jam. Sekarang 5 pekerjaan 1 jam. 1 jam. Mencuci, iya kan? Pakai mesin cuci. Giling cabai, blender. Giling cabai, bayangkan kalian, ya kan, kalau giling cabai itu makan waktu sekitar 15 menit. Blender 2 menit. Nging. Selesai. Ya kan? Pokoknya apa-apa sekarang serba mudah. Tapi ya itulah dia. Risikonya mama-mamanya banyak makin gembrot. Tapi gimana pun juga, segembrot-gembrotnya mama-mama, bapak-bapaknya tetap cinta. Karena apa? Karena udah nggak ada pilihan. Mau kawin lagi, biaya mahal. Enggak lah, ya kayak Opung Parbe lagi nih karena memang cintanya. Mana mama? Oh, enggak ada dia. Itu dia, ya kan? Makanya kalau misalnya kita itu menggunakan teknologi, gunakanlah dengan bijak. Begitu juga yang namanya TikTok, aplikasi apa segala macam. Kan begitu. Gunakan untuk seperlunya. Jangan kebanyakan curhat. Kalau curhat itu tempat kita curhat hanya 2. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa, dan juga kepada orang lain, bisa orang tua ataupun sama suami. Ini sama Mark Zuckerberg kalian curhat ke Facebook. Tapi lucu ya, nggak pernah di YouTube curhat ya. Curhatlah dia. Beratnya hidup ini. Sekali baru bawahnya lagi, ternyata masih berat. Besoknya posting lagi, kok makin berat ya. Aduh, aku jujur aja aku bilang ya kan, nggak terlalu suka aku curhat di Facebook. Karena apa? Ya kan, malu kita dilihat-lihat orang. Tahu nggak kalian kemarin itu? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ada salah satu temanku, istrinya lari.
Lari virtual kalian, curhat dia di Facebook. Tahu kalian kenapa curhat di Facebook? Karena anaknya nggak dibawa istrinya, ditinggalkan sama suaminya. Makanya suami kebingungan. Tapi yakinlah kalau misalnya istrinya lari di bawah anaknya, nggak bingung laki-laki itu. Ku perhatikan lah di Facebook, iya kan? Iya, lari istri kawan ini. Iya kan? Sayangku, kau kemana? Anakmu merindukanmu. Nggak dibilang kami merindukanmu. Anakmu katanya begitu kan. Rupanya hari pertama nggak pulang. Hari kedua posting lagi. Posting lagi. Sayang, aku dan anakmu merindukanmu. Udah tambah akunya. Kalau ini pasti ini pulang ini. Tahu kalian? Nggak pulang. Nggak pulang, ya kan? Jadi aku heran, kawan-kawannya ikut juga memposting supaya menyuruh si perempuan ini pulang. Aku mulai berpikir, apa suaminya menelepon kawan-kawan ini supaya memposting? Pikirku gitu kan? Mungkin ditelepon lah kawannya, Dek minta tolonglah dulu, postinglah dulu di Facebookmu itu. Kenapa rupanya bang? Lari istriku. Gak tahu juga ya. Bro, aku bukan dalam rangka mengejek ya. Ya ini sebagai pelajaran hidup aja ya. Mana tahu ada yang kenal, mana tahu. Nggak usah dipublis namanya, nggak perlu. Ya biasa itu pengalaman hidup. Oh, para bela kan juga pengalaman hidup suka di-share ya kan. Masuk hari ketiga, ya kan? Tetap juga biar tahu kalian, mulailah keluarga yang memposting. Datanglah dia suaminya ini, apa dibilangnya, ya? Bagi barang siapa yang menyembunyikan istri saya sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Mulai aneh lah pikiran suaminya ini. Entah larinya sama laki-laki lain. Karena udah 3 hari. Iya kan, mungkin dia merasa nggak pernah merasa dia biasanya awak dapat gesekan, ini 3 hari nggak dapat gesekan. Jadi kalau ku prediksi, ya kan, perempuan ini memang betul-betul marah mungkin sama suaminya, iya kan, memang kesal dia sama suaminya, makanya ya hati-hati nih perempuan. Jujur aja ku bilang, kalau laki-laki ngancam mau cuma di mulut, tapi kalau perempuan langsung eksekusi. Kalau kita laki-laki suka kali ngancam, ku tinggalkan kau, rupanya nggak pigi-pigi. Tapi kalau perempuan ini pigi dulu baru ngasih tahu, menghilang dulu dia, aku pigi kan. Apa nggak kebingungan laki-laki? Apa lagi, tapi pintar perempuan ini biar tahu kalian, ditinggalkannya anaknya. Ditinggalkannya karena tahu dia, kau kalau misalnya nggak kutinggalkan santainya kau, nggak akan kau cari aku, mungkin itu pikir istrinya kan. Ditinggalkannya. Ku bilang sama istri biar tahu kalian, aku setuju dengan sikap si perempuan itu ya, karena tahu aku kalau misalnya perempuan itu pergi dibawanya anaknya laki-laki itu keenakan itu. Ku bilang begitu kan, ya masuk hari keempat belum juga pulang. Padahal sudah diancam-ancam ke pihak berwajib, kan begitu. Nah sekarang masalahnya bro, ya kan, ini istrimu ini pergi dengan kemauan sendiri, bukan diculik orang. Kan begitu, ya kan? Tahu ndak kalian, hari kelima diiklankannya lah kehilangan istrinya itu di platform jual beli online. Iya, di marketplace. Terkeju aku kan suka lihat barang marketplace. Masuk postingan kawan ini marketplace.
Diharapkan kepada siapa yang melihat istri saya agar melaporkan kepada saya. Nomor telepon sekian 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 dengan ciri-ciri. Udah hilang akal. Itulah dia. Kalau perempuan ditinggalkan laki-laki, nggak akan kehilangan akal. Paling dia kehilangan perasaan. Tapi kalau laki-laki ditinggalkan perempuan, gila. Suka kali mengambil tindakan-tindakan di luar akal. Di luar akal sehat. Aduh, ya setelah dihitung-hitung hari kesekian pulang dia. Ya aku doakanlah bro ya. Ya masa depan keluargamu itu cerah, tidak seperti Indonesia gelap. Ya kalau misalnya ada kesalahan, ya ada kesalahanmu minta maaf ya. Jangan sebagai laki-laki kalian selalu merasa benar. Kadang laki-laki ini egoisnya tinggi, merasa dia sudah kerja di luaran ya kan, maunya di rumah dilayani. Dia nggak tahu capek istrinya bagaimana ngurus anaknya, mulai dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu dia, ya. Jadi itu bukan curhat ya, itu sebagai pelajaran hidup buat kita ya, supaya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Gitu dia. Inilah korban-korban dari sinetron itu. Ya kan? Dan juga biar tahu kalian, inilah bahayanya kalau misalnya orang seringkali memposting keadaan rumah tangganya di media sosial. Karena apa? Karena itu menjadi referensi orang lain di dalam kehidupan berumah tangga. Aku takut nanti istriku meniru ini. Dan bukan bilang apa di kampungku ini, tuh jujur aja aku bilang, ya kan. Takutnya nanti semua istri-istri bakal meniru. Karena apa? Sempat populer dia di media sosial. Sempat jadi artis dia. Karena hilangnya itu jadi heboh di tempat kami ini. Kan begitu. Takutnya ini ditiru istri-istri. Ku tinggal kau, kan begitu. Ku tinggal kau dibilangnya sama suami. Ya kalau anaknya cuma 1, kalau 5. Aduh, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi adalah cerita ini menghibur kita semua. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.